Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan bersama-sama mempelajari ilmu tajwid dasar. Sebelum kita membahas pembahasan ilmu tajwid, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tajwid. Tajwid secara bahasa ya berarti perbaikan dan penyempurnaan. Adapun secara istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an dari tempatnya yang benar dengan memberikan setiap hak dan mustahak ya. Adapun hak yaitu sifat lazimah ya. Sifat lazimah pada setiap huruf yang menempel pada setiap huruf yaitu seperti jahar, syiddah, isti'la, qalqalah dan sebagainya. Adapun mustahak yaitu sifat aridah, sifat yang muncul dari sifat lazimah atau sebagai penyempurna daripada sifat lazimah yaitu seperti misalkan tafkhim dan tarqiq ya. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid dan mengaplikasikannya sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Hudzaify ya, salah seorang imam di Masjid Nabawi ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya para ulama atau mayoritas ulama bersepakat akan wajibnya mempelajari dan mengaplikasikan ilmu tajwid dalam bacaan dan berdosa bagi orang-orang yang meninggalkannya. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu ini adalah bahasan yang pertama ya, yang berada di ilmu tajwid dasar yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini ya, terbagi kepada 4 hukum. Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin, maka hukumnya adalah bergantung kepada huruf berikutnya. Ya. Hukum yang pertama yaitu izhar. Yang kedua adalah idgham. Dan idgham ini dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama yaitu bi gunnah ya. Bi gunnah. Adapun yang kedua yaitu bila gunnah. Insyaallah nanti kita akan bahas. Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga yaitu iqlab dan yang terakhir adalah ikhfa. Baik. Kita lanjutkan membahas pembahasan yang pertama atau hukum yang pertama yaitu izhar. Izhar secara bahasa yaitu jelas. Adapun secara istilah yaitu atau secara istilah ilmu tajwid yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar ya. Bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 ini maka dibacanya jelas ya. Maka dibacanya jelas. Apa yang dibaca jelas yaitu nun sukun dan tanwin yang dibaca jelas ya. Jadi apa yang dibaca jelas yaitu nun sukun dan tanwinnya dibaca
jelas. Baik, kita bahas satu persatu dengan contohnya. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Yang pertama adalah dengan hamzah. Maka dibaca jelas. Contohnya misalkan ada contoh yang pertama ini. Toiron, ron, jelas, ron, dibaca jelas. Toiron ababil. Man amana, man, nun sukun dibaca jelas. Man amana, ya, dibaca jelas. Berikutnya yaitu huruf H. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H, maka dibaca jelas. Contohnya, min hama'im masnun. Min ha, jelas. Ya, dibaca jelas. Ghafurun halim. Run, ghafurun, dibaca jelas. Karena selanjutnya terdapat huruf H. Ya. Baik. Berikutnya yaitu huruf Kha. Contohnya, apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Kha, maka dibaca jelas. Kalimatin khabithah. Kalimatin khabithah. Berikutnya, min khairin. Min khairin. Dibaca jelas. Min. Kalimatin, jelas. Ya. Tin, tanwin, kasrah. Min, nun sukun. Ya. Bertemu dengan kha, dibaca jelas. Berikutnya, huruf ain. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Sami'un alim. Sami'un alim. Ya. Min 'alaq. Min 'alaq. Baik. Berikutnya yaitu huruf ghain. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Tanwin fathah bertemu dengan huruf ghain. Min ghislin. Min ghislin. Nun sukun bertemu dengan huruf gha. Ya. Berikutnya yaitu huruf H. Contohnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H. Qaumin had. Qaumin had. Min had. Min had. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca contoh-contoh daripada al-izhar ini. Lihat bagian-bagian yang diberi tanda merah. Nun sukun bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan ghain, ataupun bertemu tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Contohnya, wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Dan diperhatikan bagian yang diberi tanda merah. Wala ta'amun illa min ghislin.
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لحسرة على الكافرين. Berikutnya, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وأما من خفت موازينه. Berikutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berikutnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Berikutnya, fa'amma man a'ta wattaqa. Berikutnya, tasla naran hamiyah. Berikutnya, tusqa min ainin aniyah. Berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Berikutnya, faja'alahu ghutha'an ahwa. Berikutnya, min ayyi syai'in khalaqah. Berikutnya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Berikutnya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Berikutnya, uzran aw nuzra. Yang terakhir, an anzir qaumak. Baik, demikian pelajaran yang pertama yaitu hukum al-izhar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan atau sesi berikutnya yaitu al-idgham. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.